Assalamualaikum. Jam berapa dimulai, teman-teman? Salam Kanda. Jam berapa dimulainya? Izin Kanda, kita masih menunggu para peserta yang lain. Oke. Pangketum Cabang Serang. Halo Ya. Bang Supri. Waalaikumsalam. Siap, Kakanda Sofri. Lama tidak jumpa kita. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana kabar Kakanda Sofri di sana? Alhamdulillah sehat. Kanda Ketum.
Welcome to Banten. Welcome to Banten. Selamat datang di kota kami. Welcome to Banten, kota yang nyaman, kota yang damai. Welcome to Banten, Provinsi Banten terkenal budayanya. Provinsi Banten terkenal seni debusnya. Provinsi Banten terkenal suku Baduynya. Provinsi Banten terkenal wisatanya. Wow, I love Banten. Wow, I love Banten. Cikarweng, Pantai Carita, Pantai Anyer dan Marbella, Tanjung Lesung, Pulau Umang juga. Di sini tempat pariwisata, wisatanya sejuk di jiwa, sampai orang luar juga suka. Kalau tak percaya silahkan coba, dijamin hati Anda bahagia. Selamat datang di kota kami. Welcome to Banten, kota yang nyaman, kota yang damai. Welcome to Banten, Provinsi Banten terkenal budayanya. Provinsi Banten terkenal seni debusnya. Provinsi Banten terkenal suku Baduynya. Provinsi Banten terkenal wisatanya. Oh, I love Banten. Oh, I love Banten. Dari yang muda sampai yang tua, yuk kita semua jaga sama-sama. Cintai, kenali budaya kita. Kota Banten, iman dan takwa. Tanjung Lesung, Pandeglang, Lebak, semua wisatanya mantap-mantap. Kota Serang, Cilegon, Tangerang, menempuh kota pembangunan. Provinsi Banten. Baik, diharap kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua PB HMI MPO Kanda Afandi Ismail Hasan. Yang terhormat Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang Kanda Irham Maghfuri Jamas. Yang terhormat Direktur Eksekutif LAPMI Serang Raya Kanda Farhan Tegar Hidayatullah. Yang terhormat Pemimpin Redaktur Serang Raya Yunda Saputri. Yang terhormat Ketua Kohati Serang Raya Yunda Tia Melita. Yang terhormat Ketua Komisariat Seluruh Indonesia dan yang terhormat Ketua Pelaksana Kanda Aldo Aldiansyah serta panitia yang telah mensukseskan acara hari ini. Lalu tidak lupa tim kepemanduan pelatihan dasar jurnalistik serta para peserta. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang mana telah memberikan nikmat sehat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pelantikan dasar jurnalistik nasional. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zahra Aulia selaku MC pada siang ini. Sebelum itu, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne HMI, dan Mars Hijau Hitam. Yang keempat laporan ketua pelaksana, yang keenam sambutan-sambutan, yang keenam doa dan penutup. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Yunda Salma Fatimatu Zahro. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ولا تجهروا له بالقول جهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء
الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Yunda Salma Fatimatu Zahra yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne HMI, serta Mars Hijau Hitam.
Hai, my name is Jordi Filbert. Jadi gue adalah seorang content creator dan streamer Valorant di Indonesia. Jadi semenjak gue kecil, gue suka banget Baiklah, acara yang ketiga yaitu laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Kanda Aldo Aldiansyah. Kepadanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kando Aldo yang telah menyampaikan laporan kegiatan hari ini. Acara yang keempat yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh pimpinan redaktur Serang Raya. Kepada Yunda Saputri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Seharusnya sambutan kali ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Provinsi Serang Raya, namun karena satu dan lain hal, beliau tidak dapat hadir dalam forum virtual ini. Jadi izinkan saya untuk mewakili sambutan beliau. Nah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di acara pelatihan dasar jurnalistik ini, walaupun kita terbatas pada forum Zoom meeting. Ya, wassalatu wassalam semoga tetap terlimpah kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Izin Kanda Ketua Umum PBHIMI MPO Kanda Afandi Ismail dan juga Ketua Umum HMI MP Cabang Serang Kanda Irham Makbul Jamas. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan dasar jurnalistik ini. Nah, sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Ketua Pelaksana bahwa kita melaksanakan pelatihan dasar jurnalistik tingkat nasional yang terdiri dari beberapa cabang dengan rekapan data kita itu ada 29 peserta. Nah, nantinya semoga diharapkan setelah teman-teman mengikuti kegiatan ini, teman-teman dapat membentuk lembaga pers mahasiswa Islam di cabangnya masing-masing dan juga teman-teman turut andil dalam perjuangan dan pergerakan HMI melalui media pers. Sebelumnya saya mohon maaf pada Ketua Umum PBHMI karena kita melaksanakan pembukaan ini tertunda dikarenakan kita juga menunggu kedatangan peserta di forum virtual ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti teman-teman dapat mengikuti kegiatan dari awal hingga penutupan nanti. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Yunda Saputri yang telah menyampaikan sambutan. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang yaitu Kanda Irham Magfuri Jamas. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tuh nggak kedengaran. Mic-nya coba di Suaranya ketum nggak kedengeran. Cek, sudah terdengar.
sudah jelas? Cek. Apakah sudah jelas? Belum terdengar jelas, Om. Cek, sudah jelas? Cek 1, 2, 3, apakah sudah jelas? Sudah Oke, tuh. bagus Tom. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum PB HMMPO, Kakanda Afandi Ismail, beserta jajaran pengurus besar HMMPO. Yang saya hormati Direktur LAPMI Serang Raya, Kakanda Farhan Tegar Hidayat, beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Pelaksana PDJ LAPMI Serang Raya, beserta jajaran panitia. Yang saya banggakan peserta pelatihan dasar jurnalistik dimanapun Kanda Yunda berada. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur tak lupa kita limpah curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat bermuajahah ya insyaallah pada momen yang penuh keberkahan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tak lupa pula senantiasa kita limpah curahkan kehadirat Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas perjuangannya lah kita saat ini dapat berada dalam nur daripada zulumat. Baiklah kawan-kawan semua, saya selaku Ketua Umum HMI Cabang Serang ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kawan-kawan LAPMI Serang Raya yang telah menginisiasi suatu gerakan umat, di mana dengan gerakan ini harapannya tujuan dari acara ini ya ini terbinanya insan pers mahasiswa Islam yang profesional dan berintegritas guna menunjang perjuangan HMI dapat terwujud. Sehingga dengan tujuan itu diharapkannya lahir output berupa insan pers mahasiswa Islam yang profesional dan berintegritas untuk kemudian menghasilkan suatu outcome menjadi suatu gerakan yang besar guna menunjang perjuangan HMI yang tentunya untuk mewujudkan tujuan-tujuan HMI, yaitu terbinanya mahasiswa Islam menjadi insanul albab yang turut serta bertanggung jawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kawan-kawan, tak banyak yang akan saya sampaikan, tapi ada suatu hal yang perlu kawan-kawan tahu bahwasannya sejak zaman kenabian, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW, Islam itu kuat pula secara media gitu, di mana kekuatan kita dalam pemediaan pada saat itu di zaman itu adalah dengan syair. Quran sebagai mukjizat menjadi suatu media yang sangat powerful dan sangat kuat untuk menyebarluaskan syiar Islam. Di mana Quran, mukjizat yang tiada tara, tidak ada syair satupun yang dapat menandinginya, mampu membungkam dan memenangkan kontestasi peperangan media pada zaman itu. Harapannya, LAPMI sebagai lembaga kekaryaan dari HMI mampu menjawab tantangan di mana perjuangan syiar mahasiswa Islam dapat kita menangkan pula di kancah media. Karena pada zaman ini banyak sekali perang pemikiran yang mana perang pemikiran ini merasuk pada setiap pemikiran umat Islam tentunya melalui media. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mohon maaf, maka dari itu Allah sudah memperingatkan kita sejak dahulu kala yang kita berdasarkan firman-Nya pada surat Al-Hujurat ayat 6. Menyambung yang tadi telah dibacakan di awal yaitu Al-Hujurat ayat 1. Ya, bunyi dari surat Al-Hujurat ayat 6 itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ang tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ma fa'altum nadimin. Yang mana artinya apabila telah datang suatu kabar dari orang yang fasik, maka tabayun, maka carilah kebenarannya supaya apa yang nanti kalian putuskan itu
tidak merupakan suatu hal yang salah dan justru membuat kalian itu merasa kecewa atau bersalah gitu kan atas apa yang telah kalian lakukan. Substansinya kira-kira seperti itu. Nah, sehingga adanya LAPMI itu harapan dari tema dan tujuan adanya PDJ ini, sehingga terciptanya insan pers mahasiswa Islam yang profesional dan berintegritas dan mampu menjawab dan memenangkan medan perang media di zaman ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang mungkin menyinggung hati atau perasaan. Tetap semangat dalam berdinamika dan berproses. Saya izin undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kanda Irham selaku Ketua HMI Cabang Serang Raya. Sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PB HMI MPO Kanda Afandi Ismail sekaligus ketua acara seremonial pelantikan dasar jurnalistik. Kepadanya dipersilakan. Tes, suara saya bisa terdengar? Sudah Kanda. Jelas Kanda. Cukup jelas ya? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas segala limpahan hidayah, inayah, taufik dan juga nikmat yang sangat banyak di mana Allah telah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan yang baik ini, meskipun secara virtual kita masih bisa bermuajahah, masih bisa bertatap muka, masih bisa bersilaturahmi, dan yang paling penting, insya Allah masih bisa bersama melangsungkan, mensukseskan kegiatan pelatihan dasar jurnalistik tingkat nasional yang diselenggarakan oleh teman-teman LAPMI HMI Cabang Serang Raya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada uswah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta ahlul bait, para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya. Yang kami hormati dan kami banggakan tentunya Ketua Umum HMI Cabang Serang, yaitu Saudara Irham Maghfuri Jamas dan segenap jajaran kepengurusan beliau. Yang kami hormati dan kami banggakan Direktur LAPMI HMI Cabang Serang, kemudian Redaktur LAPMI HMI Cabang Serang, dan juga tentunya hormat dan takdim saya kepada seluruh kader-kader HMI Cabang Serang, wabil khusus kepada seluruh peserta pelatihan dasar jurnalistik tingkat nasional yang informasinya berasal dari berbagai cabang di Indonesia. Informasi dari Sekretaris Umum HMI Cabang Serang ada 13 cabang, dan ini menurut saya adalah suatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat membahagiakan,
dan membanggakan. Semoga kegiatan-kegiatan konstruktif seperti ini juga bisa dilakukan di cabang-cabang yang lain, sehingga tentunya kita berharap sekali kegiatan pelatihan dasar jurnalistik ini dapat terlaksana sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan, dan tercapai tujuan yang diinginkan. Sehingga nantinya pasti akan ada evaluasi, kelebihannya di mana dipertahankan, kekurangannya apa, kemudian diperbaiki, lalu menjadi role model bagi LAPMI yang ada di cabang-cabang yang lain. Saya kira juga termasuk menjadi bahan masukan ke depannya untuk LAPMI di jajaran atau di struktur PBHMI. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kembali saya mengucapkan terima kasih banyak dan jazakumullah khairan katsiran atas perkenannya untuk saya memberikan sambutan pada kesempatan yang baik ini. Saya sangat bersemangat dari Kota Mobagu ya, dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saya hadir secara virtual. Saya pikir awalnya harus online, harus offline. Dan saya sudah berpikir untuk mengutus pengurus PB datang ke Serang. Ternyata informasi dari Sekretaris Umum HMI Cabang Serang Raya, alhamdulillah secara virtual, secara online. Di sini juga saya menyampaikan salam dari teman-teman HMI Cabang Manado, Batko HMI wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Di sini saya sedang prepare persiapan pleno ketiga PBHMI, juga tentu mohon dukungan, mohon support dan doa dari teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita niatkan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ini saya kira adalah satu terobosan yang baik di era disruption, di era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri 4.0. Dalam rangka kita juga menatap, mempersiapkan diri kita, resources kita, HMI kita secara personal maupun secara kelembagaan untuk menatap era baru pasca revolusi industri 4.0, yaitu revolusi society 5.0 atau revolusi sosial ya 5.0. Nah, tentunya semangat untuk beradaptasi atau mengadaptasikan diri kita dalam serangkaian atau dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan di HMI dalam semua levelnya dengan menggunakan perangkat digital itu sudah harus kita biasakan. Tentu bukan hanya pada kegiatan pelatihan dasar jurnalistik ini saja, tapi dalam perspektif saya bahwa hybrid atau mengelaborasikan antara offline dan online metode dalam pendidikan atau dalam kegiatan atau dalam perkaderan di HMI penting untuk sudah mulai kita biasakan. Sembari berjalannya waktu kita mencari dan kemudian menemukan atau merumuskan pola yang tepat. Dan inilah bagi saya salah satu hikmah kita berada diuji dalam fase yang disebut dengan pandemik atau COVID-19 ini. Mulai dari LK3 Advanced Training kemarin, alhamdulillah Advanced Training PBHMI yang dimana digawangi oleh Batko Bali Nusra, kemudian sebagai tuan rumah adalah teman-teman HMI Cabang Mataram, dan diikuti oleh 17 orang peserta selama 10 hari di Sparga Resort di Senggigi. Alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar. Dan metode yang kita gunakan adalah hybrid, teman-teman sekalian. Ternyata memang hybrid ini di samping juga mampu menghemat biaya, tapi saya kira juga kemudian menjadi faktor yang bisa memberikan masukan dan experience pembelajaran buat kita bahwa kita sudah harus keluar dari
pola-pola konvensional. Namun demikian, tidak semuanya juga kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan atau perkaderan-perkaderan di HMI harus secara virtual atau hybrid. Nah, yang paling kita pertimbangkan adalah soal basic training misalnya. Karena di mana basic training itu adalah tempat di mana kader-kader baru itu, anggota muda atau anggota biasa HMI ditempa keislamannya, ditanamkan nilai keislaman pada dirinya, diinternalisasikan ideologi ke-HMI-an pada dirinya. Sehingga memang kita masih berat untuk mengatakan bahwa pelatihan secara online itu akan efektif. Namun demikian, saya melihat pada konteks LK2, pada konteks LK3, termasuk pada kegiatan-kegiatan pelatihan seperti ini menjadi solusi saya kira. Karena bayangkan saja kalau misalnya dari 13 cabang ini semuanya terbang ke Serang, maka boleh jadi biaya yang akan dikeluarkan itu semakin besar. Baik oleh pesertanya sendiri, oleh cabang yang mengutusnya, ataupun oleh tuan rumah dan panitia pelaksana. Nah, padahal substansi pelatihan itu yang ingin kita dapatkan. Nah, olehnya itu pesan saya kepada teman-teman sekalian bahwa semoga dalam beberapa hari ke depan, karena saya tahu mulai dari tanggal 23 sampai 27 kurang lebih 5 hari ya, kurang lebih 5 hari teman-teman efektif melaksanakan kegiatan. Semoga meskipun secara virtual nanti harus ada evaluasi, harus ada monitoring dan evaluasi yang ketat dari yang ditugaskan untuk itu, sehingga apa yang menjadi kekurangan menjadi penyempurna bagi event-event berikutnya, dan kemudian juga tidak mengurangi substansi dari tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini. Nah, ini penting teman-teman sekalian tentang jurnalistik, tentang media, tentang pers. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa media atau pers itu sebagai salah satu pilar dari demokrasi. Kenapa kemudian saya menyinggung demokrasi? Karena demokrasi adalah sistem yang dipilih dalam konteks ketatanegaraan kita hari ini. Dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, dalam konteks kemajemukan itu tadi ya, sebagaimana semboyan kita berbineka dan menunggal ika, maka kita memilih demokrasi sebagai sebuah sistem. Tentunya demokrasi yang saya maksudkan bukanlah demokrasi liberal, bukanlah demokrasi ala neolib, bukanlah demokrasi ala kapitalisme atau kapitalistik, tapi demokrasi yang benar-benar mampu kita interpretasi dan kemudian mampu kita implementasi dari semangat kita ber-HMI, dari semangat kita berislam dengan pedomannya yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. Nah, ini yang paling penting teman-teman sekalian. Nah, sehingga benar sekali tadi disampaikan oleh Ketua Umum HMI Cabang Serang bahwa bicara tentang media, bicara tentang pers, ini bukanlah hal yang baru. Bukanlah produk, bukanlah inovasi manusia ya, dalam rangka untuk mencerahkan, mengedukasi rakyat banyak atau orang banyak yang baru lahir, yang baru muncul pada misalnya katakanlah era modern atau postmodern hari ini atau post-truth hari ini. Tapi sejak dahulu kala media dengan berbagai macam bentuknya itu sudah ada. Saya beri contoh, misal ketika sahabat Rasulullah Bilal ibn Rabah sebagai muadzin, sebagai tukang azan gitu ya, yang luar biasa di zaman baginda Rasulullah, itu juga ketika dia harus naik ke ketinggian lalu kemudian menyuarakan azan untuk memanggil, menyeru orang untuk sholat di masjid pada waktu itu, sebenarnya adalah satu kesadaran bahwa kita butuh media yang kemudian pada akhirnya seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, media hari ini banyak kita temukan, baik yang sifatnya
yang sifatnya produk teknologi dalam bentuk media elektronik ataupun media-media yang lainnya. Nah, bicara tentang pers, tentu identik dengan informasi, identik dengan pemberitaan. Nah, apalagi era hari ini, era post-truth. Nah, ini penting untuk kemudian harus ada media alternatif dari HMI yang diproduksi atau yang dikaryakan oleh teman-teman LAPMI ya sebagai produknya, yang kemudian masif mampu dihadirkan oleh seluruh cabang di Indonesia. Nah, media alternatif ini penting. Yang pertama tentu untuk memberikan informasi-informasi yang mencerahkan, informasi-informasi yang jauh dari hoax ya atau hoax gitu, dari hoax. Informasi-informasi kritis, konstruktif dan solutif. Yang kemudian menjadi antitesa dari informasi-informasi yang mencoba untuk membungkus sedemikian rupa fenomena-fenomena destruktif atau keadaan-keadaan timpang dalam konteks ketatanegaraan kita yang kemudian juga diproduksi oleh buzzer misalnya atau oleh peliharaan-peliharaan rezim dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, media alternatif dari LAPMI yang kritis, yang konstruktif, yang solutif ini penting dihadirkan. Nah, saya kira semangatnya itu sehingga kenapa kemudian pelatihan dasar jurnalistik tingkat nasional ini dibuat oleh teman-teman HMI cabang Serang. Saya juga masih ingat, inilah pentingnya kita juga, ya tugas saya juga sebagai ketua umum. Ini saya yakin teman-teman pasti bijak ya di dalam melihat dinamika dan fenomena dan kesibukan kami di PBHMI. Saya keliling hampir 40 cabang ya, kurang lebih hampir 40 cabang se-Indonesia. Bukan jalan-jalan teman-teman sekalian. Ya adapun misalnya dapat jalan-jalan, ngopi gratis dan sebagainya itu ya sebagai hadiah lah. Kemudian bisa bersilaturahim, menikmati Nusantara Indonesia yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ini kan itu hadiah. Tapi semangatnya adalah sebenarnya ini dalam rangka riset tentang apa yang penting untuk dibangun di HMI ke depan. Meskipun bukan dalam periode saya, tapi paling tidak ada legacy yang kemudian bisa dalam periode ini berikan untuk HMI. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas tuntas, mudah-mudahan tidak ada halangan, Allah izinkan, Allah mudahkan kita berkumpul di Pleno 3 PBHMI. Karena bukan hanya berpleno saja, tapi ada beberapa agenda penting yang sudah kita siapkan. Di antaranya lokakarya konstitusi, kemudian lokakarya roadmap perjuangan HMI. Bahkan bila perlu nanti kita akan mengadakan temu pengader tingkat nasional di satu tempat yaitu di Kota Manado. Nah, kenapa Manado? Sesuai dengan tema besar PBHMI yaitu Gerakan Insan Ulil Albab berjuang wujudkan Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin, syiar Islam yang wasatiyah, Islam yang cinta pada kedamaian, Islam yang memberi rahmat kepada alam semesta. Saya kira tempatnya sangat menarik kalau di Manado. Kenapa? Karena Manado itu sendiri sebagai tempat di mana Muslim minoritas, tetapi terkenal dengan brandnya sebagai kota doa, kota yang toleran. Nah, kita ingin memulai dengan HMI, menyebarkan Islam yang telah selesai dengan keindonesiaan, HMI yang selesai tentang keindonesiaan, yang juga telah selesai tentang keislaman, bagaimana mampu mewujudkan semangat Pancasila sebagai filosofi groundslah kita dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Nah, nanti penting didukung oleh teman-teman LAPMI dalam rangka pemberitaan dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, hal penting juga kolaborasi. Nah, ini yang sering saya sampaikan kepada Ketua Cabang Serang, Saudara Irham, bahwa saya melihat bahwa salah satu kelebihan dari teman-teman di Cabang Serang adalah persnya, adalah LAPMI-nya. Nah, bagaimana ini bisa menjadi patronase, bisa menjadi percontohan bagi teman-teman cabang yang lain. Saya kira juga cabang-cabang yang lain juga penting menggali kira-kira kelebihannya pada aspek apa, mungkin pada perbincangan ekonomi, pada diskursus politik, pada diskursus kebudayaan, maupun segmentasi atau dimensi-dimensi yang lain. Ini penting kita ramu, kita rajut menjadi satu kekuatan bersama. Nah, karena saya yakin bahwa setiap cabang pasti punya kelebihan, punya diferensianya masing-masing. Nah, inilah yang nanti mungkin akan bisa kita bahas juga di Pleno 3 PBHMI, teman-teman sekalian.
Nah, kemudian terakhir ya dari saya, harus dicatat bahwa peran media ini sangat strategis, sangat vital, sangat fundamental. Sejarah perjuangan kebangsaan kita yang juga dipelopori oleh kaum muda sejak Indonesia belum merdeka sampai kemudian ketika fase-fase di mana kita harus keluar dari Orde Baru, kemudian peristiwa 66 ya, gerakan kami, KAPI dan seterusnya melengsarkan Orde Lama, lalu kemudian gerakan 98 dengan Orde Baru yang dilengserkan. Saya kira peran media sangat strategis. Peran media sangat vital. Apalagi di era hari ini, di era cepatnya informasi itu tersampaikan kepada masyarakat melalui sosial media, Facebook, WA, Instagram, Twitter dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau kemudian HMI, kalau kemudian kita tidak memiliki media yang independen, yang konstruktif, maka kita pasti akan ketinggalan jauh. Nah, tetapi kalau kemudian kita bisa mengambil posisi pada garda terdepan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, maka saya yakin dan percaya agenda-agenda perjuangan kita, perkaderan kita, syiar kita untuk Islam itu akan segera dapat dengan mudah terwujud. Nah, olehnya itu teman-teman sekalian, saya sangat apresiasi ini temanya, yaitu terbinanya insan pers mahasiswa Islam yang profesional dan berintegritas. Nah, ini yang paling penting ini, guna menunjang perjuangan HMI. Jadi harapan besar kami di PBHMI nanti ketika teman-teman peserta ini membentuk LAPMI di cabangnya masing-masing, maka harus sinergi, harus sejalan, harus senafas antara apa yang diperjuangkan oleh cabangnya dengan apa juga yang diperjuangkan atau yang disampaikan oleh lembaga persnya. Karena biar bagaimanapun kedudukan daripada lembaga pers atau LAPMI sekaitan dengan struktur pimpinan baik itu di cabang maupun di PBHMI sebagai lembaga kekaryaan. Sebagai lembaga kekaryaan yang kemudian semi otonom. Maka saya kira ini penting harus dipahami, jangan sampai kemudian justru nanti semangatnya bertentangan antara LAPMI-nya dengan struktur pimpinan yang ada di organisasi misalnya di cabang. Nah, ini penting teman-teman sekalian. Nah, karena ini tadi menunjang perjuangan HMI. Harus punya integriti dan harus profesional. Saya kira demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan dasar jurnalistik tingkat nasional yang dilaksanakan oleh LAPMI HMI Cabang Serang dengan mengusung tema terbinanya insan pers mahasiswa Islam yang profesional dan berintegritas guna menunjang perjuangan HMI, saya buka secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian teman-teman sekalian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan semakin sukses dan saya nunggu info bagaimana hasil dari kegiatan pelatihan dasar jurnalistiknya. Demikian, terima kasih banyak Saputri, terima kasih banyak Farhan, terima kasih banyak siapa namanya ini tadi MC-nya lah ya, MC, dan kemudian terima kasih banyak kepada Ketua Umum HMI Cabang Serang Raya beserta seluruh jajarannya. Billahi taufiq wal hidayah, ikhtiar full bro, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman sekalian, saya akan live dari saya akan keluar dari Zoom ini, tetapi hostnya akan saya serahkan kepada LAPMI ya. Nanti kalau ada kendala-kendala, silakan Anda japri saya atau telepon saya, gitu. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Kanda Afandi selaku Ketua PB HMI MPO yang telah membuka acara. Acara yang kelima yaitu doa yang akan dipimpin oleh Yunda Tia Melita. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yunda Tia Melita yang telah membacakan doa. Acara yang terakhir yaitu penutup. Dan saat ini kita sudah sampai pada penghujung acara. Mari kita tutup acara seremonial ini dengan membaca lafaz hamdalah. Saya Zahra Aulia selaku MC pada acara seremonial pelatihan dasar jurnalistik pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya izin duluan ya. Baik, Kanda. Sukses. Siap, Kanda. Jadi, jadi hostnya sudah saya alihkan ke mana? Ke LAPMI ya. Jadi saya sudah bukan host lagi, hostnya di LAPMI dan ini tersetting sampai jam 10:30 malam. Namun kalau misalnya ada kendala, nanti silahkan salah satu langsung menghubungi saya via telepon. Nanti saya akan japri nomor telepon saya ya. Oke? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya forum diserahkan kepada tim kepemanduan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kanda Yuna semua, selamat siang. Perkenalkan, saya Sang Putri. Saya selaku pemimpin redaksi LAPMI Serang Raya yang juga hari ini di agenda pelatihan dasar jurnalistik tingkat nasional diposisikan sebagai tim kepemanduan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam arah perkaderan awal, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga beberapa pemandu lainnya. Nama saya Saputri, saya berasal dari Komisariat Untirta Ciwaru, saya juga sekarang ada di pengurus cabang. Lalu nanti untuk tim kepemanduan ini kita memiliki 3 orang. Untuk pemandu yang selanjutnya ada Kanda Dibat Buro Fizilul Hub yang merupakan demisioner Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang periode 2021-2022. Lalu pemandu yang ketiga nanti ada Yunda Muflikhah yang merupakan demisioner Kepala Bidang Kaderisasi HMI MPO Cabang Serang periode 2021-2022. 2020 sampai 2021. Maaf, keliru Kanda Yunda. Nah, jadi nanti selama pelatihan dasar jurnalistik ini teman-teman akan dipandu, nanti teman-teman akan dibagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompoknya nanti akan kita sebarkan di grup peserta PDJ nasional. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, sekarang kita sesi perkenalan dulu ya Kanda Yunda.
Nanti saya sebutkan namanya, Kanda Yunda bisa memperkenalkan diri mulai dari nama, asal komisariat, asal cabang, lalu motivasi mengikuti PDJ nasionalnya apa sih? Siap ya Kanda Yunda? Mungkin saya mulai dari absen aja ya. Yang pertama ada Kanda Aldiansyah. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldiansyah dari Komisariat Dikdikbud Serang, cabang Serang. Motivasi mengikuti pelatihan dasar jurnalistik ini, ingin belajar lah mengenal dunia jurnalis. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, salam kenal Kanda Aldiansyah yang merupakan kader HMIMPO cabang Serang. Sekarang kita lanjut ke Kanda Iqmal Anuswari. Ini perkenalan gimana? Nama, asal. Juga kenapa sih mau mengikuti PDJ nasional ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqmal Ansori dari Bekasi, asal cabang Serang, komisariat UIN SMH Banten. Dalam hal ini saya alasan untuk mengikuti PDJ ini yaitu untuk yang pertama melebihi lebih pada keilmuan, menambah keilmuan dan juga menambah silaturahmi. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Kanda Iqmal. Nah, sekarang kita lanjut kita nyebrang dulu ke Pekanbaru ya teman-teman. Kepada Kanda Muhari Syahputra dipersilakan untuk memperkenalkan diri.